Stroke dapat terjadi kepada siapa saja dan tidak mengenal usia muda ataupun tua. Yang pastinya, stroke bisa secara tiba-tiba terjadi. Lantas, apa saja gejala terjadinya stroke? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Stroke menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia dan penyebab kematian utama di Indonesia. 19,42% dari total kematian berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME tahun 2019. Penyebab dari stroke sebaiknya dikenali agar dapat mencegah dan menangani dengan cara yang terbaik. Stroke sudah pasti terjadi secara tiba-tiba. Penyebabnya murni karena kelainan pembuluh darah. Tidak hanya itu, faktor lain seperti permasalahan pada gangguan tidur, kurangnya aktivitas fisik, juga dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke. Dokter spesialis saraf, Dr. Raisa, memberikan penjelasan lebih terkait penyebab dari stroke. Stroke itu sudah pasti tiba-tiba. Kalau bukan tiba-tiba berarti bukan stroke. Ya, penyebabnya tentunya kelainan pembuluh darah, murni karena kelainan pembuluh darah. Yang bisa menyebabkan kelainan pembuluh darah ya yang pertama seperti berat badan berlebih, obesitas, adanya penyakit jantung, hiperkolesterol, diabetes mellitus, kebiasaan merokok maupun alkohol, dan juga hipertensi terutama yang paling banyak. Jadi semua faktor-faktor tersebut harus betul-betul dikontrol. Dan faktor lain seperti permasalahan pada gangguan tidur, kurangnya aktivitas fisik, itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke. Jadi pada prinsipnya pada pasien stroke kita sarankan jika terdapat gejala, saat itu juga harus ke rumah sakit. Karena obat terbaik pada kasus stroke hanya bisa diberikan 4,5 jam pertama. Jadi angka kematian dan kecacatan bisa kita turunkan, tapi pasien harus segera ke rumah sakit. Kalau pasien datang ke rumah sakit sudah 6 jam sejak munculnya gejala, itu obat terbaik sudah tidak bisa kita berikan. Makanya banyak sekali kita dapatkan pasien stroke akhirnya mengalami kelumpuhan yang memanjang sampai beberapa tahun, karena memang datang ke rumah sakitnya terlambat. Dan banyak sekali mitos yang beredar bahwa tusuk jarum, memberikan obat antihipertensi dan sebagainya, itu tidak kita sarankan. Jadi pada saat terdapat gejala, saat itu juga harus ke rumah sakit. Karena waktu untuk memberikan obat cuma 4,5 jam. Lewat dari itu, angka kecacatan dan kematian agak sulit untuk kita hindarkan. Jika terdapat gejala stroke, seperti awalnya pasien baik-baik saja, tiba-tiba hilang ingatan, kram kesemutan, mengalami kelemahan separuh tubuh, sulit menelan, bicaranya cadel, gangguan perilaku, buta mendadak, kelumpuhan kedua tungkai, dan lainnya yang bersifat tiba-tiba. Begitu banyak mitos yang beredar terkait penanganan stroke, bahwa tusuk jarum, memberikan obat antihipertensi, dan sebagainya itu tidak disarankan. Jadi pada saat terdapat gejala, saat itu juga harus ke rumah sakit. Karena waktu untuk memberikan obat cuma 4,5 jam. Lewat dari itu, angka kecacatan dan kematian agak sulit untuk dihindarkan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Dr. Raisa kepada Unhas TV. Tidak hanya penanganan yang tepat, pencegahan juga turut harus dilakukan agar menghindari risiko stroke dan penyakit jantung. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya stroke juga turut dibagikan oleh dokter spesialis saraf. Upaya preventif tentunya modifikasi gaya hidup selalu yang paling utama. Tingkatkan aktivitas fisik, perbaiki tidur, diet, pengaturan pola makan, pengaturan jenis makan, makanan sehat, dan olahraga teratur. Olahraga teratur kita sarankan minimal 30 menit satu kali olahraga dan frekuensi minimal 3 kali seminggu. Jadi dengan pola tidur yang teratur, pola makan yang baik, olahraga yang cukup, dan pengontrolan faktor resiko, kalau misalnya memang ada hipertensi, DM, kolesterol, itu harus minum obat rutin dan kontrol ke dokter, itu resiko stroke-nya bisa kita minimalkan. Angka kematian dan kecacatan masih tinggi karena jarang sekali pasien datang pada periode emas pemberian obat. Periode emas pemberian obat hanya bisa diberikan 4,5 jam sejak kejadian stroke pertama. Sadari, tangani, dan cegah stroke dengan cara yang terbaik. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.